Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Makro Excel. Nah, pada materi kali ini saya akan bahas tentang penggunaan param array atau parameter array ya. Nah, apa itu param array? Sebelum saya bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang penggunaan function dan juga prosedur pada VBA, silahkan tonton dulu video sebelumnya tentang pembahasan function dan juga prosedur ya, atau subroutine. Nah, di sini saya akan coba bahas sedikit atau kita ulang tentang penggunaan function ya. Di sini saya akan coba buat sebuah function sederhana. Misalkan saya tulis function contoh, dan contoh ini membutuhkan sebuah parameter misalkan x string. Nilai kembaliannya berupa string juga. Contoh ini saya return dengan misalnya hello dan x ya. Seperti ini. Ini sebuah function sederhana. Nah, ini kalau di sini saya tulis contoh Andi, itu akan mencetak halo Andi ya, tidak ada masalah. Kita akan coba buat di sheet ya di sini. Jika di sini saya tulis dengan Andi, lalu di sini saya tulis sama dengan contoh D3, ini akan mencetak halo Andi juga ya. Kalau di sini saya ganti dengan Robi, mencetak halo Robi. Oke. Nah, ini adalah sebuah function sederhana dengan satu parameter ya. Di sini satu parameter yaitu x. Sekarang kita akan ganti ke function yang ada di Excel ya, yaitu function sum. Misalkan di sini saya isi dengan 1, 2, 2, 3, 2 dan 1. Kemudian di sini saya tuliskan sama dengan sum, lalu saya arahkan ke atas. Hasilnya 13 ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah user defined function atau sebuah function yang kita buat yang sama persis dengan sum ini, yaitu dengan menjumlahkan setiap selnya. Jadi di sini kita bisa buat misalkan function jumlahkan, lalu ada misalnya x tetap asrank, nilai kembaliannya berupa double ya, as double. Nanti sejumlahkan ini itu tinggal kita ulang, tinggal kita looping dengan for each misalkan y in x next, itu diisi dengan jumlahkan diisi dengan jumlahkan ditambah y ya, seperti ini. Jadi diulang terus, jumlahkan ditambah dengan y. Kita coba dulu ya. Kalau ini di sini saya tuliskan sama dengan jumlahkan, lalu saya blok ini, tentu hasilnya sama ya, 13. Sampai sini tidak ada masalah. Nah, sekarang kita akan coba lagi dengan sum ya. Di sini misalkan saya tulis lagi ada 3, 4, 2, 1, 3, 4, seperti ini ya. Nah, sekarang kita buat lagi di sini sama dengan sum. Terus saya blok yang ini, koma, saya blok lagi ya yang ini. Hasilnya adalah 30, tidak ada masalah, hasilnya 30. Jadi sum E3 E8, sum F3 F8. Nah, sekarang kita akan gunakan function yang tadi kita buat ya, yang jumlahkan ini. Kita coba di sini, jumlahkan itu dari ini, koma ini. Hasilnya adalah value ya, error. Nah, kenapa di sini error sedangkan di sini tidak error ya? Nah, ini error karena si jumlahkan ini hanya membutuhkan satu parameter, yaitu di sini saja. Ini kan parameter kedua ya. Jadi ini parameter pertama dan ini parameter kedua. Nah, jika ingin ini tidak error atau ingin ini normal, tentu di sininya di parameter di sini, ini kan parameter ya. Jadi sintaksnya seperti ini. Bagi teman-teman yang belum lihat video saya tentang subroutine atau tentang function, itu seperti ini. Jadi ada di sini ada public atau private, kemudian nama function, lalu di sini ada optional parameter ya, parameter seperti ini. Nah, ini adalah parameternya, hanya ada satu parameter. Jadi jika ingin seperti tadi, ingin ini tidak error, berarti si parameternya harus ada dua ya. Di sini saya tambahkan lagi, misalkan ada x2 asrank.
Nah, untuk loopingnya lagi berarti di sini perlu ada looping lagi, yaitu for y2 in x2 for each ya, for each next itu diisi dengan jumlahkan ditambah y2 ya. Sini kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Kita enter, normal ya 30. Nah, tapi hasilnya itu akan merubah si yang pertama tadi, yang ini jadi error. Nah, kenapa di sini error? Karena di sini hanya menerima satu parameter. Jadi untuk agar tidak error tentu di sini harus dua parameter juga ya. Seperti ini. Ini kan dua parameter, sedangkan di sini satu parameter. Nah, di sini agar tidak error berarti perlu juga dua parameter. Misalkan di sini saya komakan lagi dengan ini ya. Baru dia normal, tapi jumlahnya ngaco gitu. Yang 36. Nah, sedangkan jika sum ini baik satu parameter ataupun dua parameter dia tidak error ya. Ataupun kita buat lagi 3 parameter, misalkan kita buat lagi di sini sum yang ini sampai sini, misalkan koma, yang ini sampai sini, koma lagi, ini sampai sini, koma lagi, ini sampai sini, dan koma lagi ini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 parameter ya yang masuk ke dalam function sum ini. Kalau kita tutup kurung lalu enter, itu tidak masalah, tetap 30 hasilnya. Tapi di sini jika kita buat yang tadi seperti ini kan harus sesuai dengan parameter yang di sini ya. Jika di sini ada 2 berarti 2 parameter, jika 3 parameter, dan seterusnya. Kita coba dulu dengan 3 parameter ya. Misalkan di sini saya tambahkan lagi x3 ya. X3 asreng. Kita copy aja sini. Copy. Kita ganti dengan ininya x3. Ini x3, ini y3, dan ini y3. Sini. Kita lihat lagi. Ini enter pasti error ya. Pasti value karena butuh 3 parameter. Sini baru 2, ini baru 1 parameter. Nah, untuk 3 kita buat lagi jumlahkan ini 1 parameter, koma 2 parameter, koma dan 3 parameter. Enter, normal ya, tidak ada masalah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana si sum ini itu bisa menerima berbagai parameter ya dengan dinamis. Di sini 1 parameter normal, di sini 2 parameter normal, dan di sini banyak parameter itu normal. Nah, bagaimana si sum ini bisa seperti ini? Sedangkan di sini itu harus sesuai dengan parameter yang ada di sini ya. Jika 3 parameter, jika 2 parameter. Nah, disinilah fungsinya sebuah array atau parameter array. Jadi si parameternya itu tidak pasti atau dinamis. Jadi di sini kita bisa menambahkan parameter sebanyak yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan coba gunakan param array agar si jumlahkan ini itu bisa berfungsi sama seperti sum ya. Nah, di sini kita perlu hanya param array. Lalu nama variabelnya apa? Misalkan variabelnya tadi ada x ya. Nah, x as varian. Jangan lupa ininya x-nya array ya. Seperti ini. Expected param array. Nah, ini. Seperti ini. Jadi param array x as varian. Jika ini bukan array, ini error juga ya. Jadi bisa param array must declare as an array of varian. Jadi di sini x-nya ini harus array. Dirinya array seperti ini. Nah, untuk pengulangannya ini tidak perlu seperti ini ya. Karena nanti si x-nya itu dinamis, jadi di sini kita bisa lakukan dengan for each untuk setiap misalkan y in x, jadi setiap elemen di x next kita isi lagi dengan for lagi ya, karena si x ini sebuah arraynya array 2 dimensi, tentu si x ini berupa array juga. Jadi sini nanti si x nya kita ulang lagi untuk mengambil elemen di setiap y nya. Jadi for misalkan y2 in y, for each ya, lupa for each y2 in y yang next y2, baru di sini jumlahkan, diisi dengan jumlahkan ditambah dengan y2 seperti ini. Jadi setiap elemen di
X itu dimasukkan ke dalam Y, dan setiap elemen di Y dimasukkan ke dalam Y2 ya. Kita coba dulu. Kalau ini enter, semuanya normal kembali ya. Yang ini bisa 1 parameter, ini juga 2 parameter juga normal, ini 3 parameter juga normal, tidak ada masalah. Kalaupun di sini kita buat lagi misalkan sum, kita tiap sel kita koma, enter, ini juga sama, jumlahkan tiap selnya kita koma. Tidak ada masalah ya. Jadi berapapun parameternya, sekarang si fungsinya itu bisa menerima, tidak error, tidak harus sesuai dengan jumlah parameter yang ada di function. Nah, itulah penggunaan dari param_array ya, fungsinya seperti itu. Itu juga berlaku untuk misalnya penggunaan seperti SUMIF ya, SUMIFs. Nah, ini kan si range kriterianya ini bebas ya, sebanyak mungkin bisa gitu. Nah ini menggunakan param_array juga, atau misalkan seperti COUNTIFs, ini juga sama menggunakan param_array ya. Ini opsionalnya banyak, bisa beberapa kriteria. Nah, itu param_array. Jadi di sini dengan param_array itu kita bisa menerima beberapa parameter sekaligus tanpa harus mendeklarasikan setiap parameternya. Nah, itu fungsi dari param_array ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan nanti di komentar ya. Oke, saya rasa untuk video kali ini saya rasa cukup. Bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share. Sampai jumpa di video selanjutnya.